Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alida Triasuti Utami dengan NIM 2100342 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosiana Muflifa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bilangan dan pengolahan data di sekolah dasar yang telah membimbing selama penyusunan bahan ajar dan video simulasi ini. Baiklah, dalam video ini akan dibahas mengenai salah satu capaian fase pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar, yaitu pada fase B, kelas 3 dan 4 mengenai bilangan. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, siap untuk belajar dan selalu bersemangat. Hari ini kita bertemu lagi dengan Kakak Alida. Belajar matematika menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Baik teman-teman, pembelajaran hari ini mengenai bilangan. Bilangan apa ya? Nah, sebagaimana yang sudah terlihat pada layar teman-teman, kita akan membahas mengenai bilangan cacah, di mana submaterinya ada membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan cacah sampai 10.000. Di sini juga terdapat daftar isi yang bisa teman-teman jadikan sebagai gambaran bahwa bahan ajar ini akan membahas mengenai materi apa saja. Selain itu, terdapat yel-yel matematika. Nah, agar menambah semangat belajar teman-teman, kita sama-sama yuk lantunkan yel-yelnya. Siap? Matematika itu asyik. Matematika mudah dan menyenangkan. MTK saya suka. Yes. Pastinya jadi lebih semangat kan? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian bilangan cacah. Perlu kita ketahui pengertian bilangan cacah ini. Bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Nah, kata kuncinya adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Jadi, bilangan cacah ini dapat kita tuliskan seperti apa yang tertera pada bahan ajar, yaitu dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di kelas 3, tentunya teman-teman sudah belajar ya, membilang bilangan cacah sampai 999. Nah, di kelas 3, kita akan belajar membilang bilangan cacah sampai 10.000. Nah, di sini ada membaca dan menulis bilangan cacah sampai 10.000. Kita lihat gambar yang paling kiri. Nah, di sini terdapat gambar kumpulan kotak. Berdasarkan keterangannya, bahwa dalam satu keping kotak itu terdiri dari 100 kotak. Coba kita perhatikan, di sana ada berapa tumpukan keping kotak ya? Ada 3 tumpukan, berarti 100, 200, 300. Ya, berarti dalam satu tumpukan kotak yang paling kiri ada 300. Kita lihat yang paling tengah. Berdasarkan keterangannya, bahwa dalam satu baris kotak itu tersusun dari 10 kotak kecil. Nah, pada bahan ajar itu ada berapa baris ya? Ada 2 baris, berarti terdiri dari 20 kotak. Selanjutnya, kita lihat yang paling kanan, kotak kecil. Kotak kecil ini berdasarkan keterangannya ada 5, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kotak kecil. Nah, berdasarkan gambar yang tertera pada contoh di halaman 2 ini, bisa kita baca bilangan tersebut dan bisa kita tulis dengan
325. Nah, yang paling kanan itu merupakan nama bilangannya, sedangkan yang paling kiri itu merupakan lambang bilangannya. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ada berapa kotak di bawah ini? Haikal meletakkan beberapa keping kotak. Ingat, satu keping kotak itu kan ada 100 kotak ya. Nah, disimpan dalam satu tumpukan yang rapi. Seluruhnya berisi 10 keping kotak dalam satu tumpukan. Jadi Haikal ini ingin menumpuk beberapa keping kotak sebanyak 10 tumpukan. Berarti ada 10 keping kotak yang ditumpuk. Jadi 10 ratusan sama dengan 1000. Kita buktikan, hitung sama-sama. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan 1000. Nah, di sini ada gambar kotak yang besar. Nah, gambar kotak yang besar ini menggambarkan 1000 kotak kubus ya, teman-teman. Nah, lambang bilangannya ada yang paling bawah di bawah kotak besar itu. Sedangkan nama bilangannya bisa kita baca dan bisa kita tulis dengan 1000. Kita lihat contoh yang ketiga. Ada berapa kotak di bawah ini? Nah, telah kita ketahui bahwa dalam satu kotak besar itu terdiri dari 1000 kotak. Di sana ada 2 kotak besar, jadi ada 2000. Sedangkan dalam kotak selanjutnya, itu satu keping kotak kan terdiri dari 100. Nah, di gambar ada 5, berarti 500. Kemudian, dalam satu baris itu kan ada 10. Nah, di dalam contoh ada 8 baris, berarti 80. 80. Sedangkan satuannya itu 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak kecil. Jadi, bisa kita baca dan bisa kita tulis dengan 2584. Nah, kita lihat contoh yang terakhir. Bilangan apakah setelah 9999? Nah, yuk kita hitung ya, teman-teman. Di sana ada banyak kotak besar ya. Nah, satu kotak besar itu 1000. Kita hitung sama-sama. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Nah, bisa kita baca dan tulis dengan 10.000. Nah, di halaman berikutnya ada latihan ayo kita membaca yang harus teman-teman praktikan, yaitu membaca bilangan jeruk dengan benar. Di sini juga diberikan beberapa contoh, misalnya lambang bilangan yang pertama itu yang di bawah, di dalam kotak kuning, bisa kita baca dengan 2222. Dan teman-teman dipersilakan untuk berlatih membaca, mempraktikkan membaca bilangan ribuannya. Selain itu, di halaman berikutnya ada latihan ayo kita menulis. Teman-teman bisa menuliskan lambang bilangan yang dimaksud pada buah apel di samping nama bilangannya. Kemudian, agar menambah dan menguatkan pemahaman teman-teman, di sini juga ada latihan ayo berlatih. Nah, ayo kita berlatih yang bisa teman-teman kerjakan. Selanjutnya, ada menentukan nilai tempat bilangan Caca sampai 10.000. Apakah teman-teman tahu nilai tempat bilangan itu apa? Nah, nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Mari kita simak penjelasan berikutnya ya. Nah, di sini kita perhatikan contoh yang ada pada halaman 9. Ada berapa kotak di bawah ini? Terdapat gambar beberapa kotak-kotak. Kita lihat dari yang paling sebelah kiri. Tentunya teman-teman masih ingat, satu kotak besar itu terdiri dari 1000. Sedangkan pada gambar ada 2, berarti 2000. Kemudian satu keping kotak itu 100. Nah, di dalam gambar berarti ada 400. Sedangkan kotak-kotak selanjutnya itu satu baris berarti ada 10 kan. Sedangkan di sini ada 6 baris berarti 60. Dan kotak kecilnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kotak kecil. Untuk memudahkan teman-teman, kalian bisa menggunakan tabel nilai tempat seperti pada contoh. Jadi, ribuannya itu ada 2, atau bisa kita baca 2000-an atau 2000. Ratusannya ada 4, artinya 400-an atau 400.
Puluhannya ada 6, artinya 6 puluhan atau 60. Dan satuannya ada 5, artinya 5 satuan atau 5. Dapat disimpulkan bahwa kotak pada contoh di halaman 9 ini ada 2465. Dengan keterangannya, nilai tempat 2 adalah ribuan. Nilainya 2000. Nilai tempat 4 adalah ratusan. Nilainya 400. Nilai tempat 6 adalah puluhan. Nilainya 60. Sedangkan nilai tempat 5 adalah satuan. Nilainya 5. Selanjutnya, terdapat latihan ayo kita pasangkan, yaitu teman-teman dapat memasangkan deskripsi bilangan dengan nilai tempatnya, yaitu bisa ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan. Selain itu, agar menambah pemahaman mengenai penggunaan nilai tempat, teman-teman dapat mengerjakan latihan ayo kita berlatih. Nah, selanjutnya, kita bahas mengenai membandingkan bilangan caca sampai 10.000. Nah, pada halaman 13, terdapat cara-cara yang dapat kita lakukan dalam membandingkan bilangan caca, yaitu yang pertama, bandingkan ribuannya terlebih dahulu. Jika ribuannya sama, bandingkan ratusannya. Selanjutnya, jika ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Jika puluhannya sama, maka kita harus bandingkan satuannya. Selain itu, terdapat simbol-simbol yang digunakan untuk membandingkan suatu bilangan, yaitu simbol yang pertama artinya lebih besar, simbol yang kedua artinya lebih besar dari, sedangkan simbol yang kedua artinya lebih kecil dari, dan simbol yang ketiga artinya sama dengan atau nilainya sama. Nah, di antara cara-cara untuk membandingkan dan simbol-simbol dalam membandingkan, tentunya teman-teman harus mengingat ya, harus paham. Maka dari itu, kakak memberikan contoh yang bisa kita selesaikan secara sama-sama. Di sini contohnya, yang pertama, Intan hendak memilih kelompok yang lebih besar. Manakah yang akan dipilihnya? Kelompok A atau kelompok B? Kelompok A itu bernilai 6043, sedangkan kelompok B bernilai 4565. Nah, untuk membandingkan di antara bilangan, untuk membandingkan di antara kedua bilangan ini, kita harus ingat keempat cara sebelumnya yang telah kita bahas. Nah, kita yang pertama harus bandingkan ribuannya. 6 ribuan pada kelompok A dan 4 ribuan pada kelompok B. Tentunya 6 ribuan itu lebih besar dari 4 ribuan. Karena lebih besar, teman-teman harus ingat simbol lebih besar dari itu seperti apa. Jadi, 6043 itu lebih besar dari 4565. Maka Intan akan memilih kelompok yang lebih besar adalah kelompok A. Selanjutnya, contoh yang kedua, saat ini Intan hendak memilih kelompok yang lebih kecil. Manakah yang akan dipilihnya? Kelompok A atau kelompok B? Kelompok A itu bernilai 2440, sedangkan kelompok B bernilai 2335. Yang harus diingat bahwa jika dua bilangan mempunyai jumlah ribuan yang sama, maka kita harus ke langkah selanjutnya, yaitu membandingkan ratusannya. Nah, di antara kedua bilangan ini, kita coba perhatikan. Yang pertama kan kita harus bandingkan ribuannya. 2 ribuan pada kelompok A dan 2 ribuan pada kelompok B. Karena ribuannya sama, maka kita bandingkan ratusannya. Kita lihat ratusannya. Ada 400-an dan 300-an. Tentunya 300-an itu lebih kecil dari 400-an. Karena lebih kecil, maka teman-teman harus ingat simbol dari lebih kecil dari itu seperti apa. Jadi, 2335 lebih kecil dari 2440. Maka Intan akan memilih kelompok yang lebih kecil adalah kelompok B. Sedangkan contoh yang ketiga, Intan itu mempunyai bilangan 6945 dan 6980. Bilangan mana yang lebih besar dan bilangan mana yang lebih kecil? Jika dua bilangan mempunyai jumlah ribuan dan ratusan yang sama, maka kamu harus membandingkan puluhannya. Nah, kita lihat 6 ribuan dan 6 ribuan.
tentunya sama. 9 ribuan dan 900-an dan 900-an tentunya sama juga. Karena jumlah ribuan dan ratusannya sama, maka kita harus bandingkan puluhannya. 40-an dan 80-an. Maka 40-an itu lebih kecil dari 80-an. Dan sebaliknya, 80-an lebih besar dari 40-an. Jadi, 6.980 itu lebih besar dari 6.945. Sedangkan 6.945 lebih kecil dari 6.980. Nah, kita perhatikan contoh yang keempat. Intan mempunyai bilangan 7.638 dan 7.633. Bilangan mana yang lebih besar? Nah, jika dua bilangan mempunyai ribuan, ratusan, dan puluhan yang sama, maka kita harus bandingkan satuannya. Kita lihat, 7 ribuan sama, 600-an juga sama, 30-an juga sama, maka kita bandingkan satuannya. 8 satuan lebih besar dari 3 satuan. Karena lebih besar, teman-teman juga harus ingat simbol lebih besar itu seperti apa. Jadi, 7.638 lebih besar dari 7.663. Selanjutnya, sebagai latihan, ada latihan Ayo Kita Berlatih yang terdapat pada halaman 18 dan halaman 19 yang bisa teman-teman kerjakan. Selanjutnya, mengurutkan bilangan cacah sampai 10.000. Nah, untuk mengurutkan bilangan cacah dapat dilakukan dari bilangan yang terkecil ke bilangan terbesar, atau sebaliknya, dari bilangan yang terbesar ke bilangan terkecil. Untuk mengurutkan bilangan cacah, teman-teman tentunya harus paham terhadap materi sebelumnya, yaitu membandingkan bilangan cacah. Kenapa? Karena dalam mengurutkan, kita harus membandingkan terlebih dahulu bilangan-bilangannya, agar kita tahu mana bilangan yang lebih besar atau bilangan yang lebih kecil. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kita diminta untuk mengurutkan dari bilangan yang terkecil hingga terbesar, dan bilangan yang terbesar hingga terkecil. Nah, di sini ada 3 bilangan yang telah diberikan, yaitu 5.340, 3.340, dan 4.340. Nah, sebelum mengurutkan, kita harus membandingkan terlebih dahulu di antara ketiga bilangan itu. Karena yang pertama, kita diminta untuk menentukan dari bilangan yang terkecil hingga bilangan terbesar, maka kita harus bandingkan di antara ketiga bilangan itu dengan cara yang pertama kita bandingkan ribuannya. Nah, di contoh yang pertama ini, tentunya ribuannya ternyata berbeda. Ada 5 ribuan, 3 ribuan, dan 4 ribuan. Karena kita sudah tahu ya, mana yang lebih besar dan lebih kecil, kita harus bandingkan ya di antara kedua bilangan ini, agar kita mengetahui mana yang lebih besar dan lebih kecil. 5 ribuan dan 3 ribuan, serta 4 ribuan, tentunya 3 ribuan itu lebih kecil, maka 3.340 menempati tempat yang pertama dari bilangan yang terkecil hingga terbesar. 4.340 menempati yang kedua, dan 5.340 menempati tempat yang ketiga. Nah, selain itu, jika kita diminta untuk menentukan bilangan yang terbesar hingga terkecil, maka dari ketiga bilangan yang telah kita bandingkan, 5.000 itu tentunya 5 ribuan itu lebih besar dari 3 ribuan dan 4 ribuan. 5 ribuan berada pada posisi yang pertama, yaitu 5.340, yang kedua ada 4 ribuan, yaitu 4.340, dan 3 ribuan 3.340. Selanjutnya juga ada beberapa contoh yang bisa teman-teman pahami. Selain itu, disediakan pula latihan Ayo Kita Berlatih pada halaman 24 dan 25 yang bisa teman-teman selesaikan. Selanjutnya, kita bahas mengenai menggunakan nilai tempat, komposisi, dan dekomposisi bilangan cacah sampai 10.000. Nah, bacalah dan dapatkan informasi dari percakapan antara Ariel dan Alfi. Ariel bertanya, apakah kamu tahu apa itu komposisi dan dekomposisi suatu bilangan cacah? Alfi menjawab, tentu saja aku tahu.
Komposisi atau menyusun artinya menyusun bilangan caca menjadi suatu bilangan baru berdasarkan nilai tempatnya. Sedangkan dekomposisi atau mengurai artinya menguraikan suatu bilangan caca berdasarkan nilai tempatnya. Nah, informasi apa yang kamu dapat? Diskusikanlah dengan teman sebangkumu. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai komposisi atau menyusun. Perhatikan contoh berikut. Ada berapa kotak di bawah ini? Nah, tentunya teman-teman masih ingat ya, satu kotak besar itu tersusun dari 1000 kotak. Maka pada gambar ada 2000. Kemudian satu keping kotak itu ada 100. Maka ada berapa kotak itu ya? Ada 500. Sedangkan kotak-kotak selanjutnya yaitu ada satu baris itu terdiri dari 10, berarti ada 30, dan kotak kecil terdiri dari 6. Nah, jadi ribuannya itu ada 2, atau bisa kita baca dengan 2000-an atau 2000. Ratusannya ada 5, artinya 500-an atau 500. Puluhannya ada 3, artinya 30-an atau 30, dan satuannya ada 6, artinya 6 satuan atau 6. Nah, dapat kita peroleh jika disusun berdasarkan informasi dari gambar yang tertera bahwa 2000-an, 500-an, 30-an, dan 6 satuan jika kita susun itu sama dengan 2536. Dapat disimpulkan bahwa kotak pada contoh itu ada 2536. Selanjutnya, agar menambah pemahaman mengenai komposisi, teman-teman dapat mengerjakan latihan Ayo Kita Amati, yaitu untuk mengetahui bilangan penyusun jumlah kotak kubus yang terbentuk. Serta di sini juga ada latihan Ayo Kita Lengkapi. Teman-teman dapat mengisi dengan cara menuliskan bilangan baru yang terbentuk berdasarkan bilangan penyusunnya yang sudah diketahui sesuai nilai tempatnya. Selanjutnya, ada dekomposisi atau mengurai. Perhatikan contoh berikut. Ada berapa kotak di bawah ini? Nah, kotak besarnya itu ada 2, berarti 2000. Mengapa? Karena satu kotak itu terdiri dari 1000 kotak. Masih ingat kan? Kemudian, kotak selanjutnya. Nah, satu keping itu ada 100. Maka, berdasarkan contoh pada halaman 31 ini, ada 600. Lalu satu baris itu ada 10, berarti ada 60. Dan kotak kecilnya ada 3. Jadi ribuannya ada 2, ratusannya ada 6, puluhannya ada 6, dan satuannya ada 3. Ribuannya 2 artinya 2000-an atau 2000, ratusannya 6 artinya 600-an atau 600, puluhannya 6 artinya 60-an atau 60, dan satuannya 3 artinya 3 satuan atau 3. Nah, dapat disimpulkan bahwa kotak pada contoh di halaman 31 ini ada 2663. Karena ini dekomposisi atau mengurai, maka kita akan menguraikan bilangan baru yang terbentuk tersebut, yaitu 2663, berdasarkan nilai tempatnya. Maka, jika kita uraikan, 2663 ini sama dengan 2000 ditambah 600 ditambah 60 ditambah 3. Atau 2663 terdiri dari 2000-an, 600-an, 60-an, dan 3 satuan. Agar semakin mantap paham mengenai materinya, diberikan latihan Ayo Kita Lengkapi, yaitu teman-teman mengisi tabel yang masih kosong berdasarkan bilangan pengurainya. Selain itu, teman-teman dapat mengerjakan Ayo Kita Berlatih di halaman 33. Untuk mengukur pemahaman teman-teman dalam memahami materi yang telah dibahas dan berbagai latihan yang telah dikerjakan, maka kakak memberikan evaluasi yang bisa teman-teman kerjakan. Nah, evaluasi ini sebanyak 10 soal berupa pilihan ganda.
Selanjutnya ada kutipan untuk teman-teman semua, bahwa pengetahuan adalah kekuatan yang tidak mengenal batas. Jadilah berprestasi dengan kemampuan kalian, jadilah murid SD yang hebat dan berbakat. Baiklah, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Kakak Alida. Semoga dapat membantu dan tetap semangat ya teman-teman. Belajar matematika menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekian video simulasi bahan ajar yang telah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.